Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan masalah Trinity, karena ada orang Kristen yang bertanya tentang Trinity. Tapi sepertinya beliau menggunakan ayat yang dianggap oleh sebagian orang Kristen memang ayat sisipan. Sebagaimana kalau ada orang Islam menuduh orang Alkitab ada ayat yang disisipkan, ya di Al-Quran juga ada ayat yang dianggap sebagai sisipan. Nah, ini memang ya sebab ini yang dibahas oleh Dr. Zakir Naik. 1 Yohanes 5, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya. Kesaksian ini, tanda kurung ini memang menunjukkan bahwa ini tambah di dalam surga, ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, ini kalau di Alkitab Perjanjian Baru. Sedangkan kalau di Al-Quran itu yang dianggap surah sisipan adalah surah Al-Fatihah, surah Qul A'udzu bin Nas, dan surah Qul A'udzu bil Falaq. Itu dianggap sisipan oleh Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. Ya, mari kita dengarkan dulu apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Zakir Naik. Kemudian saya jelaskan lagi. So like that, if you say that there is a spirit, we have no problem. But he is not part of the triune God. And both are separate. The angel, the archangel Gabriel is separate than Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the spirit is... Ya, mari saya lihat terpisah. Roh di Bible juga terpisah dari Allah. Bahkan roh yang dijelaskan Bible juga terpisah dari Allah. Padahal di dalam Trinitarian, Bapa, Anak, dan Roh, ketiganya bisa dibedakan, tetapi sebenarnya di dalam satu hakikat, satu yang benar, ya. Nah, ini kalimat yang paling sulit dipahami oleh pendebat-pendebat Islam, ya. Bapa, Anak, dan Roh, ketiganya berbeda, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau itu Trinitarian sejati. Kalau beda tipis dengan Sabelian. Kalau Sabelian itu ketiganya sama di dalam satu hakikat, ya, tidak bisa jadi ada yang bisa dibedakan, ada yang tidak bisa dibedakan. Kalau tidak bisa dibedakan itu Sabelian. Kalau bisa dibedakan itu Trinitarian, ya, Trinitarian. Saya usir dulu ayam. Hush, 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 hush. Ya, saudara-saudara sekalian, di sini Dr. Zakir Naik mengatakan bahkan roh yang dijelaskan Bible juga terpisah dari Allah. Bukan istilah terpisah digunakan, tetapi bisa dibedakan. Berarti Dr. Zakir Naik juga tidak tahu Trinitarian, ya. Mari kita been mentioned in the Bible is separate than Allah Subhanahu wa Ta'ala. They aren't joined. This is the teaching of the church. Because the word Trinity doesn't exist anywhere in the Bible. But if you read the Quran, the Trinity... Ya, di dalam Bible memang tidak ada istilah Trinity. Tapi ingat, di dalam Islam tidak ada juga istilah sifat wajib 20. Jadi kalau Kristen dikritik bahwa tidak ada Trinity di dalam ajaran Kristen, kata Trinity, ya. Jadi demikian pula di Al-Quran tidak ada istilah sifat wajib 20, tidak ada. Bahkan istilah ahli sunnah wal jamaah itu tidak ada dalam Al-Quran maupun di hadis. Mari kita dengarkan lagi. Mentioned twice in the Quran. In Surah Nisa chapter number 4 verse number 171 where it says wala taqulu salasa. Don't say Trinity. Intahu khairul lakum. This is stop, it's better for you. So
Quran says, "Wala taqulu salasa," don't say Trinity. And the same message is repeated in Surah Maida, chapter number 5, verse number 73. It says, "Laqad kafara allazina qalu," they are being kufr, those who say that God is 3 in 1. So the word Trinity appears in the Quran twice, and both the places it says it is wrong to. 3 dari 1 ya, bukan seperti itu ya. Ada 3 hipostasis yang bisa dibedakan, tapi sebenarnya satu. Tapi sebenarnya yang dimaksud satu itu salah satunya adalah namanya satu ya, nama kemudian kehendak dengan kuasa. Nah, itu yang bukan body ya, bukan body saudara yang satu ya. Mari kita dengarkan lagi. Use the word Trinity, and in the Quran it is mentioned that don't say Trinity, but the word Trinity doesn't exist in the Bible. The closest verse to Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, "For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these 3 are one." So this verse, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thayru scholars of the highest eminence, Christian scholars, they say... Ya, betul. Ada yang karena begini, kalau di teologi Kristen itu memang ada orang Kristen yang tidak yang berbeda pemahamannya tentang Trinity. Seperti saya katakan tadi, antara Sabellian dengan Trinitarian sejati, Trinitarian awal. Jadi saya lebih baik saya tuliskan saudara ya, supaya bisa Anda paham. Ya, jadi Trinity ya. Mari saya jelaskan Trinity. Bagaimana ini supaya bisa bagus menulisnya. Ya, Trinity. Kemudian Sabellian. Ya, saya tunggu dulu supaya Sabellian. Ini posisi saya menulis agak kurang enak, jadi saya mundurkan dulu ke sini supaya enak menulisnya, supaya lebih mantap. Lebih mantap pengetahuan Anda tentang teologi. Sabellian. Ini Trinity sejati, Trinity awal ya, Trinity awal yaitu Bapa ya, dari segitiga ini. Lebih baik saya gunakan istilah Allah supaya orang Islam juga paham. Allah, kemudian Tuhan ya, Tuhan dan Roh Kudus. Karena memang di dalam Alkitab saudaraku sekalian itu Elohim, Allah dengan Tuhan itu dibedakan ya. Jadi kalau Sabellian itu begini maksudnya, kalau Sabellian Allah satu body saja, tidak ada segitiga, begini saja, satu saja begini. Ini mirip dengan Islam. Sabellian mirip. Jadi yang Allah ini juga Allah, Tuhan, dia juga Roh Kudus. Begitu, ini Sabellian. Jadi model Sabellian itu seperti satu, tidak berbentuk segitiga. Kenapa dibentuk segitiga kalau di teologi Trinity? Supaya dibedakan bahwa Allah itu bukan Tuhan, Allah itu bukan Roh Kudus. Dibedakan saudara. Kalau Sabellian seperti ini, mirip Islam. Nah, kalau Imam Asy'ari sifat 20 itu satu juga. Jadi sifat 20 itu satu juga begini. Tetapi di dalam diri yang satu ini ada 20 sifat. Ada 20 sifat di dalam satu diri ini. Jadi misalnya sifat dia berbicara ini yang satu ini. Jadi yang zatnya ini dia bersifat berbicara, sifat kalam. Dia juga bersifat melihat, mendengar.
melengket-lengket sama yang satu ini dari kekal ke kekal. Tetapi berbicaranya Allah, pembicaranya Allah itu bukan Allah. Mereka menamainya makna. Makna. Jadi Allah tidak berbicara, tapi pembicaraannya Allah itu adalah makna. Jadi kalau Musa berbicara Allah berbicara kepada Musa menurut sifat 20 ini, itu kayak televisi rusak. Televisi rusak. Jadi ada gambar, tidak ada suara. Ada gambar, tidak ada suara. Itu yang dimaksud dengan, kalau dia pun tidak bermaksud seperti itu, tetapi realitasnya seperti itu. Ada gambar, tidak ada suara. Jadi kayak televisi rusak. Kalau kalam makna, tidak ada gambar, tidak ada suara, tidak ada suara. Ya, tidak ada suara. Jadi menyerupai televisi rusak. Jadi orang-orang yang sifat 20 yang memahami bahwa firman Allah bersama-sama dengan Allah dan kekal dari kelompok Islam ini yang memahami bahwa Allah kalau berbicara kepada Musa itu adalah kalam nafsi, adalah makna. Jadi Musa itu membuka terompahnya, membuka sepatunya saja, tidak mendengarkan suara bahwa hei Musa, bukalah sepatumu, bukalah sendalmu. Tiba-tiba Musa saja merasa, dia merasa diperintah membuka terompahnya, membuka sendalnya, membuka sepatunya. Itu kalam nafsi. Jadi sedangkan di Alkitab Perjanjian Lama, Musa mendengarkan suaranya Tuhan. Jadi seperti ini saudara-saudara ya. Jadi cenderung Dr. Zakir Naik itu ada di sini. Jadi Dr. Zakir Naik itu Sabelian. Dr. Zakir Naik itu Dr. Zakir Naik. Zakir Naik itu adalah Sabelian. Pola berpikirnya Sabelian. Ya begitu. Jadi kalau saya simpulkan, kesimpulannya itu begini. Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, saya pendekkan saja namanya supaya itu sama dengan Sabelian. Dia Sabelian. Karena selalu berpikirnya itu satu, wahid. Allah itu satu, sehingga terbawa-bawa pikirannya kepada selalu mau satu. Sehingga dia jatuh kepada pemikiran Sabelianisme. Sabelian satu, Sabelian itu begini, Sabelian satu, ini juga yang Bapa, ini juga yang Sang Anak, ini juga yang Roh Kudus. Ini Sabelian model begini. Ini dinyatakan sesat. Dan ini melawan juga ayat Al-Quran Sabelian ini. Karena dalam Al-Quran Allah bersumpah demi Tuhan. Jadi lain Tuhan, lain Allah. Kalau dalam Al-Quran. Ya. Ya, mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik. That this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. Itulah hebatnya orang Kristen, karena ayat yang dianggap sebagai tambahan itu tetap dinyatakan, tetap ada orang Kristen mengatakan itu ayat tambahan. Yang menjadi masalah itu di Al-Quran tidak mau mengakui bahwa ada surat tambahan. Ada surat tambahan berdasarkan Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. Ya, saya rasa sekian saudara-saudaraku sekalian, jangan terlalu panjang karena saya hanya ingin mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik ini adalah Sabelian. Ya. Dr. Zakir Naik itu Sabelian. Seandainya Dr. Zakir Naik Kristen, dia Sabelian. Nah, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk
umat Islam, bermanfaat juga buat umat Kristen. Amin.